Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayusyah Fitri Adeliani Harahap, berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis saya mengenai manajemen pendidikan baik itu di lembaga TK, RA maupun PAUD. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, saya sedikit mengingatkan kepada teman-teman tentang manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Baiklah, manajemen adalah sebuah perencanaan, penyusunan, pengorganisasian dari suatu lembaga maupun itu organisasi yang bertujuan untuk tercapainya tujuan dari lembaga atau organisasi itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Semoga teman-teman sudah mengingat apa itu yang dimaksud dengan manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen pendidikan atau lembaga baik itu TK, RA maupun PAUD. Nah, teman-teman perlu diingat, di sini saya merangkum analisis saya menjadi 6 poin. Yang pertama adalah program kegiatan pembelajaran, yang kedua adalah kesiswaan, yang ketiga adalah kepegawaian, yang keempat adalah sarana dan prasarana, yang kelima adalah keuangan, dan yang keenam adalah hubungan dengan masyarakat. Baiklah, untuk yang poin pertama yaitu program pembelajaran. Di sini pada program pembelajaran biasanya berisi tentang penyusunan kegiatan pembelajaran untuk tahunan, baik itu prosem, prota, maupun RPPH. Dan selanjutnya adalah kalender akademik. Nah, untuk kalender akademik itu biasanya disusun sebelum tahun ajaran baru masuk. Dan selanjutnya adalah penyusunan evaluasi. Ya, penyusunan evaluasi yang berguna untuk menjadi tolak ukur perkembangan lembaga tersebut di kemudian hari. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah penyusunan penyuluhan. Nah, penyusunan penyuluhan ini adalah perencanaan suatu kegiatan yang akan dikonfirmasi atau yang akan diinformasikan kepada halayak ramai guna untuk memberi pengetahuan kegiatan apa saja yang telah lembaga itu laksanakan atau yang akan mereka kerjakan. Nah, tentunya tujuannya juga untuk agar orang-orang tua memberikan nilai-nilai positif atau dukungan terhadap lembaga tersebut dengan memasukkan anak-anak mereka untuk belajar di lembaga tersebut. Tentunya tujuan terbesar dari lembaga tersebut adalah guna untuk mengembangkan atau untuk proses tumbuh kembang anak lebih baik untuk di masa yang akan datang tersebut. Selanjutnya teman-teman adalah kesiswaan. Nah, untuk kesiswaan biasanya berisi tentang pelaksanaan suatu kegiatan dari siswa. Nah, maksud saya biasanya berisi juga tentang penerimaan siswa baru, program pembelajarannya, ada layanan khusus, bahkan juga ada pelepasan atau wisuda. Nah, sedikit saya jelaskan untuk program pembelajarannya, karena kita sudah mengetahui bahwa ini adalah masa pandemi, maksud saya masih masa pandemi, maka lembaga yang saya maksud itu sudah libur. Nah, sedikit informasi untuk tahun ajaran baru, mereka belum merencanakan atau sudah direncanakan, tapi belum dipastikan bahwa apakah mereka belajar di dalam kelas atau melalui daring. Nah, tentunya kegiatan ini bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu atau ketentuan dari pemerintah. Baiklah, dan untuk wisuda, sedikit saya dengar bahwa mereka tetap melaksanakan wisuda atau pelepasan siswa-siswa tepatnya pada tanggal 16 Juni. Baiklah, mereka tetap memperhatikan keselamatan dari peserta didik, orang tua maupun guru, dan bahkan tamu-tamu yang berkunjung untuk melihat pelepasan dari anak-anak didik mereka. Saya rasa itu cukup aman karena mereka tetap memperhatikan keselamatan dari peserta didik, orang tua, bahkan kepala sekolah atau guru-guru tersebut. Nah, selanjutnya pihak sekolah tetap mempromosikan sekolah mereka, yaitu melalui dengan online, baik atau juga bisa melalui poster yang ditempel-tempel.
Nah, untuk orang tua yang ingin memasukkan anaknya di dalam lembaga tersebut bisa langsung mendatangi rumah kepala sekolah atau wali kelas yang telah ditunjuk dengan pemberian formulir penerimaan siswa baru, atau juga bisa melalui daftar baik itu media massa dengan Facebook, WA, Instagram. Dan selanjutnya adalah kepegawaian. Nah, untuk kepegawaian biasanya berisi tentang penerimaan pegawai baru, pengangkatan pegawai maksud saya, atau mutasi pegawai, atau penaikan gaji. Nah, sedikit informasi yang saya terima dari lembaga tersebut bahwa mereka maksud saya belum untuk bersedia menerima pegawai baru. Dan selanjutnya adalah keuangan. Untuk keuangan biasanya dibahas yaitu tentang anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran. Nah, sedikit informasi bahwa anggaran pendapatan sedikit menurun dari tahun lalu. Dan selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana yang paling terpenting adalah kenyamanan dan keselamatan dari peserta didik, baik itu pendidik maupun kepala sekolah, bahkan orang tua dan tamu yang ingin berkunjung ke lembaga tersebut. Untuk sarana dan prasarana, baik itu meja belajar maupun kursi, terutama pada alat permainan edukatif anak, yang paling diperhatikan adalah tidak berbahaya bagi anak. Mengapa tidak boleh berbahaya atau sedikit tajam? Karena itu akan mempengaruhi untuk tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Dan selanjutnya adalah hubungan dengan masyarakat. Nah, biasanya di suatu lembaga itu mengadakan sebuah sosialisasi untuk memberitahukan kepada khalayak ramai, terutama kepada masyarakat, bahwa apa sih kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh lembaga tersebut, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi-informasi baik mengenai tumbuh kembang anak, dan untuk menarik perhatian orang tua untuk memasukkan anak-anaknya agar belajar di lembaga tersebut. Nah, biasanya lembaga tersebut melakukan kegiatan, yakni kegiatan manasik haji maupun berpuasa dan buka berpuasa bersama di sekolah, yaitu puasa sunnah, atau berbagi makanan. Tetapi untuk masa ini mereka melakukan kegiatan sosialisasi, yakni dengan media massa, yaitu menggunakan aplikasi Zoom maupun Google Meet. Nah, biasanya seminar-seminar yang mereka lakukan adalah pemberian informasi mengenai tumbuh kembang anak, agar tidak hanya saja guru yang memberikan di dalam lembaga tersebut, tetapi orang tua bisa mengaplikasikannya di dalam di dalam rumah mereka. Baiklah teman-teman, itulah 6 aspek yang saya amati. Yang pertama adalah program pembelajarannya, yang berisi tentang suatu program kegiatan untuk tahunan, ada juga kalender akademik, baik itu juga ada penyusunan penyuluhan atau penyusunan pembukaan kerja baru maksud saya, atau penerimaan murid baru. Dan selanjutnya itu ada kesiswaan. Sudah saya singgung tadi bahwa kesiswaan itu biasanya berisi tentang penerimaan siswa baru, program kegiatan belajarnya, dan pelepasannya. Dan selanjutnya itu adalah keuangan, kepegawaian, dan hubungan masyarakat. Baiklah teman-teman, itulah analisis yang saya paparkan kepada teman-teman semuanya mengenai suatu manajemen di lembaga, baik itu TK, RA maupun PAUD pada masa pandemi ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah bersedia untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan semoga kita tetap berada di dalam lindungan Allah. Dan untuk teman-teman tetap jaga kesehatannya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.